Shalom saudara. Selamat sore semuanya. Senang bisa kembali di sini untuk berbagi tentang Yesus Kristus kepada saudara di NCC. Saudara, kita selalu bicara tentang Yesus karena kita tahu bahwa seluruh isi Alkitab ini adalah tentang Dia. Jadi bukan tentang manusia, bukan tentang siapapun, tetapi tentang Yesus Kristus sendiri, saudara. Nah, saya ingin tunjukkan satu ayat yang Rasul Paulus sempat tuliskan di 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 sebelum saya masuk ke topik hari ini. Dikatakan seperti ini, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ini berbicara tentang hukum Taurat dan kasih karunia, saudara ya. Dikatakan ayat 13, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya. Jadi pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, kalau saudara ingat ceritanya, dia mukanya bersinar dengan kemuliaan Tuhan, tapi sampai orang-orang nggak bisa lihat dia. Jadi akhirnya dia selubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara. Jadi kemuliaan Tuhan yang nempel di mukanya Musa, di wajahnya Musa ini sementara, saudara. Di wajah Musa. Nah, ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Orang Yahudi maksudnya, saudara ya. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jadi pikirannya orang-orang Yahudi yang masih percaya pada hukum Taurat itu ada selubung. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi mereka nggak tahu bahwa kitab perjanjian lama yang mereka baca itu adalah tentang Yesus Kristus, saudara. 15. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, orang Yahudi, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi memang ada selubung, saudara, jadi mereka nggak bisa melihat Kristus. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Nah, seringkali ayat ini dikutip selalu di luar konteksnya, saudara. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, padahal sebenarnya konteksnya adalah tentang grace dan law. Jadi konteksnya ini adalah di mana ada roh Tuhan, ada kasih karunia, di situ ada kemerdekaan. 18. Dan kita semua, nah ini saudara, ini terjemahan Indonesianya jelek sekali dan susah dimengerti. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bingung gak saudara? Ngomong apa ini saudara ya? Saya ingin ajak saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya. Boleh dibuka ayat 18 King James-nya. Nah, but we all, tapi kita semua dengan open face. Jadi tidak terselubung. Ingat tadi bicara soal selubung pada orang-orang Yahudi. Makanya mereka gak bisa ngerti tentang Injil, tentang kasih karunia, tentang Yesus Kristus. Tetapi kita semua, kita yang sudah percaya, jemaat di Korintus pada waktu itu, orang-orang Gentile, with open face, dengan muka yang tidak terselubung. Beholding itu melihat, seperti di sebuah cermin. The glory of the Lord, kemuliaan Tuhan. Lalu kita diubahkan dari kemuliaan menuju kemuliaan oleh roh Tuhan. Mulai sedikit paham saudara ya. Jadi kita melihat seperti di sebuah cermin. Melihat apa? Gitu. Melihat apa? Changing into the same image. Jadi menjadi gambar yang sama. Nah, dirubahkan menjadi same image. Jadi gambar yang sama. Gambarnya siapa? Saudara kan temukan itu di pasal berikutnya. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Image-nya siapa yang Paulus, gambar siapa yang Paulus maksudkan? Nah ini Ini 2 Korintus 4 ayat 3. Jadi pasal selanjutnya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. 4.
Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Elohim. Boleh dibuka ayat dalam bahasa Inggrisnya? Christ, who is the image of God. Ya toh, saudara? Jadi Kristus itu adalah gambaran atau image-nya Tuhan. Kalau dalam arti bahasa Yunani mungkin lebih jelas supaya digambarkan adalah image ini artinya adalah seperti patung. Misalnya patungnya kaisar, dia adalah gambarnya kaisar. Pada waktu itu, nah begitu juga Kristus, dia adalah gambaran Tuhan. Nah ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Jadi siapapun yang berbicara kepada jemaat Tuhan, kalau dia berbicara tentang diri sendiri berarti dia tidak sama seperti Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ngomong, aku gak ngomong tentang diriku sendiri, tetapi banyak orang yang masih menggunakan mimbar untuk cerita tentang diri sendiri. Salah saudara. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, bukan kebaikan manusia, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi beritakan hanya tentang Yesus Kristus. Ayat 6. Sebab Elohim yang telah berfirman. Nah ini saudara ya. Sebab Elohim yang telah berfirman. Tuhan yang telah berfirman. Dari dalam gelap terbitlah terang. Ia juga yang membuat terangnya. Ini bicara tentang penciptaan saudara ya. Penciptaan Tuhan bilang apa? Let there be light. Jadilah terang. Tuhan yang sama, yang menjadikan terang di hari pertama di Kejadian pasal 1. Ia akan membuat terangnya dia bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang. Jadi kita ini beroleh terang. Dari mana saudara terangnya? Dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Kristus. Amin saudara. Jadi pada saat saudara mendengar tentang Kristus, pada saat saudara diceritakan tentang Kristus, itu kemuliaan itu bersinar dalam hati kita. Kemuliaan itu akan bersinar dalam hati saudara dan saya. Makanya kemuliaan yang tidak akan pernah lewat. Kemuliaan yang ada di mukanya Musa, di wajah Musa itu hilang. Tapi kemuliaan yang ada di wajah Kristus kekal selama-lamanya. Karena dia adalah gambaran Tuhan sendiri. Oleh karena itu, makanya di sini kita hanya berbicara tentang Yesus Kristus. Karena dia adalah gambaran Tuhan. Dia adalah kemuliaan Tuhan itu sendiri. Dan dia yang akan menyinari hati kita. Supaya saudara beroleh terangnya yang ajaib. Amin saudara. Nah itu jadi itulah pembukaan tentang sharing saya hari ini. Saya ingin ajak saudara untuk buka suatu cerita Abraham, lanjut kita dari cerita Abraham yang minggu lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya ceritakan di sini saudara. Nah kita buka dari Kejadian pasal 20 ayat 1. Nah saudara, Kejadian 20 ini adalah sebelum Ishak lahir. Jadi Ishak lahir, saya ceritakan konteksnya dulu. Ishak lahir ini di Kejadian 21 saudara ya. Lalu Kejadian 19 ini adalah tentang Sodom yang dihancurkan. Jadi Kejadian 18 adalah tentang sebelumnya lagi ya, sebelum Sodom dihancurkan, tentang bagaimana Tuhan datang sendiri kepada Abraham dalam fisik saudara ya. Dia datang ke perkemahan Abraham di Mamre, lalu bilang bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Ishak. Lalu setelahnya Tuhan tawar-menawar dengan Abraham soal Sodom. Ini yang terjadi saudara, konteksnya. Jadi 20 ini di tengah-tengah sebelum janji itu datang. Sebelum Ishak lahir. Nah kita baca di ayat 1. Dikatakan lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Nah saudara, kalau saya ingin tunjukkan kepada saudara petanya, ini Abraham kemana? Dari situ itu dari Mamre.
Terakhir Abraham terlihat lokasinya, ditunjukkan lokasinya oleh Alkitab adalah di Mamre. Nah, Mamre itu di mana saudara? Mamre itu di Hebron, di sebelah utara. Jadi sedikit bawah dari Yerusalem itu kalau saudara lihat yang di sebelah atas itu ada kata-kata tulisan Mamre, Hebron, Kiryat Arba. Itu tempat tinggal Abraham pada waktu Tuhan datang kepada dia. Lalu dia pergi ke sebelah selatan saudara. Di manakah Gerar? Gerar ini adalah di situ saudara, ada tanda panahnya. Di daerah selatan tanah perjanjian. Syur ini kemana saudara? Syur ini ke bawah itu ke arah Mesir. Jadi Gerar ini adalah tetangganya Gaza. Jalur Gaza hari ini sangat terkenal saudara ya. Kalau saudara tahu jalur Gaza, ya disitulah letak Gerar. Dekat sekali. Memang Gerar, Gaza, Asdod, Askelon, ini Lakis itu adalah kota-kota orang Filistin yang berada di sebelah selatan Israel. Ya saudara ya. Jadi ini emang kota-kotanya orang-orang Filistin. Gerar. Nah, Abraham ngapain ke sana saudara? Kenapa kok dia tinggalkan tempatnya dia? Ini yang kita bingung, kita berusaha menerka kenapa kok Abraham ini pergi dari tempat itu. Apakah ada perintah Tuhan? Enggak ada saudara. Tapi Abraham pergi dari situ. Nah saudara, kalau saudara baca Alkitab di literatur Alkitab itu selalu menceritakan pada saat pergi ke Mesir, itu selalu melambangkan suatu kemunduran. Karena Mesir adalah lambang perbudakan. Mesir adalah lambang penyembahan berhala. Jadi pergi ke Mesir itu adalah suatu kemunduran bagi literatur Yahudi. Jadi dalam pikiran rabi-rabi pokoknya ke Mesir itu adalah suatu kemunduran. Jadi Abraham pergi ke arah Mesir. Belum sampai Mesir saudara. Syur ini adalah sebuah padang gurun di sebelah timur Mesir. Nah apa yang Abraham lakukan di sana kita nggak tahu saudara. Kenapa kok dia pergi ke sana? Kalau saudara lihat, kita trace mundur saudara. Kapan Abraham terlihat terakhir sebelum kejadian ini? Boleh dibuka Kejadian 19 ayat 27 sampai 29. Genesis 19 ya. Nah ini terakhir Abraham terlihat sebelum peristiwa Kejadian 20. Dikatakan ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Ini masih di Mamre. Memandang ke arah Sodom dan Gomora. Serta ke seluruh tanah di lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. 29. Demikianlah pada waktu Elohim memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Elohim ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Saudara, tidak pernah disebutkan dalam Alkitab bahwa Abraham tahu Lot diselamatkan. Dan zaman dulu nggak ada Find My Friend saudara ya. Atau iPhone atau WhatsApp, nggak ada saudara. Jadi nggak tahu, nggak bisa telepon, Lot kamu selamat atau nggak tahu saudara. Jadi tidak pernah disebutkan Abraham ini ngerti dan tahu bahwa Lot diselamatkan oleh Tuhan. Oke, nah jadi saudara dari situ mulai mengerti, oh kenapa ya kok kayak gini, kenapa kok tiba-tiba Abraham pergi. Lalu ada sebelum ini, kalau saudara mundur balik ke Kejadian pasal 17, saudara ingat permintaan terakhir Abraham apa? Sebelum Sodom saudara ya, sebelum Sodom Abraham ada minta kepada Tuhan. Kita sudah pernah bahas di sini. Pada waktu itu Tuhan datang kepada Abraham, dia bilang, tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Ishak. Saudara tahu reaksi pertama Abraham, masih ingat? Tertawa. Dia menghina Tuhan. Lalu permintaannya apa? Oh Tuhan, biarkanlah Ismail yang hidup di hadapanmu. Dia minta Ismail aja Tuhan, gak usah dikasih anak lagi, sudah cukup dengan Ismail. Dia happy dengan Ismail anaknya yang pada waktu itu berusia 13 tahun. Nah, tapi apa kata Tuhan? Enggak, perjanjianku adalah dengan Ishak. Tuhan enggak kabulkan itu permintaannya Abraham kali ini. Jadi terus habis itu masuk ke Sodom. Dia tawar-tawaran dengan Sodom, dengan Tuhan soal Sodom. Nah, Tuhan juga sepertinya seakan-akan Tuhan tidak mengabulkan permintaannya.
Padahal Tuhan ngerti dalam hatinya Abraham bahwa dia worry, dia khawatir tentang Lot. Tapi Abraham gak tahu kalau Tuhan sudah selamatkan Lot. Saudara bisa mulai nangkap saudara ya. Kenapa sih Abraham kok pergi ke selatan ini? Ada apa? Nah, Abraham pasti saudara kecewa dan sedih. Karena apa? Dia tawar-tawaran, dia ingin Lot diselamatkan. Ternyata asap tetap membumbung dari Sodom. Dalam kekecewaannya itu, dia turun ke arah Mesir. Lalu dia berhenti di suatu kota yang bernama Gerar ini saudara. Nah di situ apa yang terjadi? Boleh dibuka ayat yang kedua. Abraham melakukan 20, kejadian 20 ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku lagi saudara. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Jadi lagi kejadian yang sama terulang yang kedua kali. Yang pertama sama Firaun, yang kedua sama Abimelek Raja orang Filistin. Ayat 3. Tetapi pada waktu malam Elohim datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Boleh dibuka bahasa Inggrisnya lebih keren saudara. Bahasa Inggrisnya apa? King James ya. Nah nih bahasa Inggrisnya. Thou art a dead man. Kamu adalah orang mati. You are a dead man. Jadi Tuhan sendiri bilang ke Abimelek, kamu mati. Bayangin saudara, Tuhan semesta alam datang kepada saudara dalam mimpi lalu bilang, kamu mati. Tuhan keras banget saudara ya. Pada waktu itu dia datang kepada Abimelek untuk membuat Sarah ini dikembalikan kepada Abraham. Lalu ayat 4 boleh dibuka. Mati ini bisa diterjemahkan dia akan dibunuh oleh Tuhan. Atau kalau saudara ingat ceritanya, saudara pasti sudah tahu cerita ini sampai akhir. Bahwa kandungan seluruh wanita di situ, di rumahnya si Abimelek itu ditutup sama Tuhan. Bisa jadi kata-kata mati itu karena kandungannya sudah ditutup semua, berarti gak bisa punya anak. Gak bisa punya anak itu sama dengan mati bagi orang-orang zaman dulu. Bisa diterjemahkan dua cara saudara. Tapi endingnya mati saudara, pasti mati. Nah lalu ayat 4. Apa jawaban Abimelek? Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Jadi Abimelek berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Kira-kira pertanyaan ini mengingatkan saudara pada sesuatu enggak? Siapa yang pernah tanya seperti ini? Saudara pernah baca kok. Siapa yang pernah tanya seperti ini? Abraham. Kejadian 18 ayat 23. Boleh dibuka. Pada waktu dia tawar-menawar dengan Tuhan mengenai Sodom. Abraham katakan apa? Apakah engkau melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Mirip saudara. Nah, Alkitab punya Tuhan ini ya memang Alkitab ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Dia punya cara untuk bolak-balik situasi. Kalau saudara lihat dalam cerita ini, siapa yang orang benar? Abimelek. Karena Abimelek dibohongi. Dikasih tahu setengah kebenaran. Setengah kebenaran ya bohong, sama aja saudara. Dikasih Abimelek lah orang benar loh. Terus orang fasiknya siapa? Abraham. Karena dia bohong. Oke, 1 poin. Makanya di ayat 4 boleh? Ayat 4 tadi kembali. Nah, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang enggak bersalah? Saudara harus ingat, Abimelek ini orang Gentile loh. Mereka ini agamanya Ugaritik. Nyembahnya, Filistin itu nyembah siapa saudara? Dagon. Dagon itu siapa? Dagon itu bapaknya Baal. Mereka ini penyembah berhala loh saudara. Dia bisa ngomong gini, Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Dia pleading with God. Pleading, dia doa ya, tawar menawar dengan Tuhan. Ayat 5.
Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri mengatakan, iya saudaraku. Loh, Sarah juga bohong saudara. Sama, Abraham dan Sarah dua-duanya. Dia bilang, iya saudara. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus. Innocence of my heart dalam bahasa Inggrisnya. Dan dengan tangan yang suci. Aku gak salah Tuhan. Dia ngaku kok. Seperti itu. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Elohim kepadanya dalam mimpi. Aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi Tuhan yang intervensi saudara langsung. Supaya dua-duanya ibaratnya dia juga nyelamatin Abimelek. Dua sisi Tuhan itu. Ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ini kali pertama kata-kata nabi dituliskan di Alkitab kita. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Gila. Luar biasa Tuhan ya. Bagaimana dia membela Abraham. Padahal dia ngomong, dia ini loh nabi. Padahal Abraham satu, berbohong. Kedua, dia gak percaya loh sama Tuhan. Kenapa kok dia berbohong? Karena dia takut mati. Saudara ya, kenapa dia takut mati? Bukankah Tuhan sudah menolong dia mengalahkan 4 koalisi raja besar. Raja Elam, Kedorlaomer itu saudara ya. Yang waktu itu culik Lot dan Sodom dibawa lari ke atas. Lalu Abraham hanya dengan berapa orang? 300 ya kalau gak salah. Serang. Dengan 300 orang saja bisa mengalahkan 4 raja besar. Ini Gerar, kota orang Filistin kecil, cuma kingdom city. Jadi kota kerajaan, jadi satu kota ya satu kerajaan itu. Kok takut saudara? Di mana percayanya? Ini yang disebut Alkitab Bapak orang beriman. Mana percayanya saudara? Enggak percaya, buktinya dia masih bohong. Dia merasa Tuhan enggak sanggup melindungi dia, makanya dia berbohong. Padahal Tuhan sudah tolong dia. Dalam kejadian yang lebih berat sebenarnya daripada ini. Saudara bisa mulai menangkap maksud saya saudara ya. Jadi bukan bukan menjelek-jelekkan Abraham. Bukan saudara, tapi ini menyatakan realitanya seperti ini. Karena Alkitab saudara bukan buku bukan buku seperti buku-buku yang lain. Kalau seseorang ibaratnya ingin mengajak satu buku, ibaratnya buku ini ditujuankan untuk mengajak seseorang untuk percaya kepada suatu kepercayaan misalnya, nggak mungkin dia kasih tahu kelemahannya. Kasih tahu yang bagus-bagus semua. Tetap tokoh-tokohnya semuanya bagus-bagus. Tapi di Alkitab enggak saudara, semuanya penuh kelemahan. Adam, Nuh, Abraham, Yakub, Daud, Salomo, semuanya real human, manusia yang nyata dengan kelemahannya masing-masing. Kalau meyakinkan orang masuk Kristen, cerita tentang Abraham dan lain-lain, mana percaya saudara. Tetapi buku Alkitab ini, kitab ini bukan tentang manusia. Superhero-nya adalah Yesus. Seperti yang pernah saya katakan, tokoh utama dan superhero, pahlawan dari cerita di Alkitab ini adalah Yesus Kristus. Adalah Tuhan sendiri. Makanya buku ini tentang Tuhan, bukan tentang manusia. Amin saudara. Nah kita lanjut ayat 8. Keesokan harinya. Nah ini udah bangun dari mimpi saudara ya. Abimelek memanggil semua hambanya. Dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham. Dan berkata kepadanya. Perbuatan apa yang kau lakukan terhadap kami? Ngomel dia saudara ya. Dan kesalahan apa yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut
kepadaku. Disemprot Abraham, saudara, pagi-pagi sama si Abimelek. Marah dong dia. Karena Abraham menipu dia, saudara ya. Nah, ayat 10. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apa maksudmu? Dalam bahasa Inggrisnya, what do you see? Maka engkau melakukan hal ini. Oh, kenapa? Apa sih alasannya? Kita baca alasannya Abraham. Ayat 11. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Elohim tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Sampai di sini saudara. Kira-kira masuk akal gak omongannya? Kira-kira yang takut akan Elohim siapa? Abimelek. Bukan Abraham. Yang takut akan Tuhan itu dia bilang, oh tempat ini tempat barbar, gak ada takut Tuhan. Padahal sebenarnya yang tidak takut Tuhan adalah dia. Karena dia berdosa, karena dia gak percaya. Justru Abimelek didatengin Tuhan, manut saudara. Kebalik saudara sebenarnya. Ini loh self-righteousness-nya orang. Kenapa dia merasa dia lebih baik daripada orang itu. Dia lebih baik daripada orang-orang Filistin. Dia lebih takut Tuhan, orang Filistin enggak. Benar saudara? Yang menghalangi kasih karunia Tuhan bukan dosa. Tapi yang menghalangi kasih karunia Tuhan adalah self-righteousness. Orang merasa dirinya mampu. Orang merasa dirinya bisa. Padahal Alkitab katakan tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik. Boleh dibuka Pengkhotbah 7 ayat 20. Pengkhotbah 7 ayat 20. Alkitab loh sudah bilang saudara. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Saleh ini dalam bahasa aslinya sadik. Sadik itu adalah righteous, orang benar yang gak punya salah. Yang titik 2 penjelasan saudara ya. Setelah saleh kan ada tanda baca titik 2. Yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Gak ada saudara. 0. Semua orang sama. Kita semua telah gagal di hadapan Tuhan. Kita miss the mark. Dosa itu adalah luput, miss the mark. Jadi harusnya ada goal, tapi kita nggak bisa. Itulah dosa. Makanya yang menghalangi kasih karunia Tuhan itu sebenarnya bukan dosa. Dosa itu bukan masalah lagi. Yang masalah ini yang menghalangi kasih karunia adalah self-righteousness. Merasa dirinya bisa. Kalau saudara yang sudah pernah menceritakan kasih karunia ke teman-teman saudara. Mungkin saudara akan dapat omongan, kok cek gampang ya? Kenapa kok begitu enak? Gak mungkin, gak masuk akal. Terlalu mudah. Itu adalah tanda dari self-righteousness. Kenapa? Loh, dikasih yang mudah minta yang sulit. Merasa ini kegampangan, berarti bisa. Dia merasa dia bisa melakukan itu. Gak mungkin segampang itu. Aku masih mampu berusaha melakukan yang sulit. Itulah self-righteousness. Orang-orang yang bilang cheap grace, kasih karunia murahan. Itu orang-orang yang penuh dengan self-righteousness. Biasanya orang-orang self-righteousness ini adalah orang-orang yang agamawi. Nah ini loh, yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang merasa kebenarannya masih bisa diperhitungkan oleh Tuhan. Padahal 0. Justru kita yang 100% bergantung sama Tuhan. Justru kita di NCC yang tahu kalau kita ini 0 besar. Itu justru kasih karunia itu akan mengalir terus. Membanjiri kita. Amin saudara. Kita semua gak bisa. Kita 0 saudara. Sama, semuanya sama. Gak ada namanya dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil itu adalah ciptaan manusia. Bagi Tuhan semua dosa itu ya dosa. Amin saudara. Jadi kita tahu bahwa kita 100% butuh dia. Kita 100% perlu Tuhan. Nah, lalu kita lanjut ayat berapa tadi? 12 ya. 12. Dikatakan Abraham, lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku. Akhirnya kita tahu saudara. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. 12. Ayat 13. Ketika Elohim menyuruh aku
mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Jadi ini perjanjian sudah dari awal. Nah, kalau saudara lihat kalimat Abraham ini, bagi kita biasa aja saudara. Tapi dalam bahasa aslinya, ini kelihatan apa sebenarnya yang jadi isi hati Abraham. Boleh dibuka Kejadian 20 ayat 13. Nah, when God caused me to wander, itu yang saya kasih tanda panah. Pada saat Tuhan menyebabkan aku mengembara, kata-kata mengembara ini dalam bahasa aslinya artinya apa saudara? Boleh dibuka 8582. Ta'ah. Nih saudara, kalau saudara lihat aslinya itu apa? Kata terjemahan yang tepat itu menyesatkan. Ketika Elohim menyesatkan aku keluar dari rumah Bapakku. Nih, saudara lihat cause to go astray, menyebabkan aku tersesat. Deceive, menipu. Oke, saudara? Nah, membuat aku salah. Make to err itu membuat kita salah. Loh, saudara, kalau saudara lihat, Abraham ini kok ofensif sekali sama Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak ngerti saudara. Tapi dalam bahasa Ibrani kelihatan jelas. Menyesatkan. Karena kata-kata yang sama ini, ta'ah ini dipakai juga di Yesaya 53 ayat 6. Nah, cause to go astray. Astray itu kesasar saudara, tersesat. Menyesatkan. Deceive itu menipu saudara. Nah, seduce itu kayak dalam bahasa Inggris seduce itu kayak merayu tapi ke arah yang jahat, ke arah yang salah. Itulah yang dimaksudkan Abraham di situ. Nah, boleh dibuka Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Nah, kata-kata sesat ini sama kata-katanya ta'ah, ada nggak interlinearnya? Nah, boleh dibuka. Nih, saudara. Kalau saudara nggak bisa bacanya, baca kodenya aja. 8582. All we like sheep has gone astray. Kita semua seperti domba sudah tersesat. Berarti Abraham menuduh Tuhan menyesatkan dia keluar dari rumah ibunya. Satu. Itu saudara ya. Yang kedua, ini lebih shocking lagi. Boleh kembali? Yang ke 20 ayat berapa tadi? 13 ya. Genesis 20 ayat 13. Yang interlinearnya. Belum selesai. Nah, saudara, kalau saudara ini, God caused me to wander. God apa? Elohim. Saudara ya, Elohim. Elohim ini kan jamak. Elohim ini jamak. Tapi Elohim ini kan sebenarnya Tritunggal. Menggambarkan Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya Elohim. Dia kan 3 in 1, Tritunggal. Nah, makanya saudara, kata kerja, saudara tahu kan maksudnya subjek, predikat, objek. Predikatnya, tapi khusus untuk Yahweh, khusus untuk Tuhannya orang Yahudi, predikatnya itu selalu kata-katanya tunggal. Meskipun subjeknya Elohim ini jamak, plural, orang 3, Elohim, him ini kan bukan satu, lebih dari satu. Tapi kata kerjanya itu selalu tunggal. Tapi kali ini enggak. Kali ini enggak saudara. Jadi seakan-akan kan Tuhan Elohim itu kan Tritunggal. Anggaplah 3 in 1 lah, satu. Saudara. Jadi kata kerjanya juga tunggal. Benar saudara ya. Nangkep maksud saya. Nah tapi kata-katanya Abraham yang kali ini itu Elohimnya jamak. Kata kerjanya jamak. Kalau saudara ngerti bahasa Ibrani, saudara pernah belajar, saudara akan tahu bahwa sebenarnya Elohim ini juga sebutan untuk para dewa di zaman itu. Jadi Abraham bilang, ini para dewa yang suruh aku keluar. Jadi dia menyamakan Yahweh dengan dewa-dewa. Karena dia pakai kata-kata plural.
kata-kata jamak. Jadi dia kayak bilang, oh bukan Elohim menyuruh saya dalam tunggal. Tapi dia Elohim kayak para dewa itu. Dia menurunkan derajatnya Tuhan itu jadi sama seperti dewa-dewa yang dulu dia sembah di Ur Kasdim. Boleh, kenapa kok saya tahu? Kenapa tahu tunggal atau jamaknya? Karena akhirannya U. Akhiran U ini jamak, saudara. Tapi kalau akhiran ini kan ada huruf U ini, saudara ya. Anda lihat huruf U ini jamak. Kalau kata-kata yang sama diterjemahkan menjadi kata-kata kerja tunggal, boleh dibuka 2 Raja-Raja 21 ayat 9. 2 Raja-Raja 21 ayat 9. Nih, Manase menyesatkan. Ini kan bicara soal raja Manase, raja yang jahat, saudara ya. Nah, Manase seduce. Seduce apa, saudara? Kayak ngerayu, ngajak sesuatu yang buruk konotasinya. Apa akhirannya? M. Karena untuk yang tunggal akhirannya A atau EM. Ini kan Manase satu orang. Berarti dia ikut kata kerjanya satu orang. Sudah mulai ngerti, saudara? Bisa memahami? Jadi Abraham benar-benar marah sama Tuhan. Dia bilang, ini loh Tuhan yang menyesatkan aku keluar dari rumah ayahku. Kalau saudara lihat terjemahnya tadi boleh di-close deh lah. Manase menyesatkan, kata-kata yang sama. Dipakai di sini, menyesatkan. Jadi Abraham benar pada waktu itu angry. Dia marah, saudara mungkin belum pernah dengar ini sebelumnya. Saya juga baru ngerti. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang terbaik yang saya bisa. Pada waktu itu Abraham benar-benar gak terima sama Tuhan. Kenapa? Ya mungkin karena Lot. Mungkin karena Ismail gak diterima sama dia. Dia marah. Tuhan menyesatkan aku. Lalu dia bilang Elohim ini sama seperti dewa-dewa itu. Dia kasih kata kerja jamak. Wow. Abraham benar-benar kepercayaannya benar-benar hilang pada waktu itu. Dia benar-benar ibaratnya, makanya dia pergi ke selatan. Makanya dia pergi ke arah Mesir. Jadi menandakan satu kemunduran dalam imannya pada waktu itu. Boleh dibuka lanjut. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan. Lalu memberikan semuanya kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Kalau saudara, ini saya ingin kasih tahu kepada saudara. Kalau Abimelek gak percaya bahwa Abraham itu adalah nabi. Seperti kata-kata Tuhan dalam mimpinya. Kira-kira dikasih gak? Enggak, saudara. Dia ngasih berkat, harta, lembu, sapi, ternak, budak, perempuan, laki-laki. Ini karena dia percaya bahwa Abraham itu nabi. Sesuai dengan kata-kata Tuhan dalam mimpinya. Saudara bisa nangkep sampai di sini? Makanya Abimelek yang nurut Tuhan, yang percaya Tuhan itu sebenarnya Abimelek. Bukan Abraham. Dalam cerita ini. 15 boleh lanjut. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Kata-kata yang sama pernah dikatakan oleh siapa? Abraham. Betul. Kapan? Pada waktu dia mau berpisah dengan Lot. Dia bilang apa? Boleh dibuka ayatnya, Kejadian 13 ayat 9. Pada waktu itu cerita itu Abraham yang benar. Lot yang keliru karena dia ke Sodom. Mengejar harta ke tempat yang penuh dengan kenajisan. Sodom yang salah, Abraham yang benar. Lot yang salah, Abraham yang benar. Kali ini dibalik, saudara. Posisi Abraham di posisi Lot salah. Tetapi Abimelek yang ada di posisi Abraham. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Nah, Alkitab ini sastra, saudara ya. Ini karya sastra. Jadi dia ada masukin koneksi-koneksi yang harus kita lihat. Maksudnya kalau Tuhan menyingkapkan itu baru ngerti, saudara. Kalau enggak bisa. Makanya pada saat kita bicara tentang Kristus, terangnya itu akan menyinari hati kita.
Selubung ini loh dibuka saudara. Kalau masih ada selubung seperti orang Yahudi, saudara gak akan bisa lihat ini. Saudara gak akan bisa lihat Kristus di situ. Karena ada selubungnya. Bersyukur di NCC selubung itu sudah dibuka. Sehingga kita bisa melihat semuanya. Kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Bible ini ceritanya bisa hidup. Bisa real. Saudara bisa relate ke itu. Saudara bisa tahu bahwa Tuhan yang baik ini di sini. Bukan manusia yang baik. Amin. Nah, kita lanjut saudara ya. Dikatakan seperti ini. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam semua hal engkau dibenarkan. Aneh banget saudara. Boleh dibuka King James ya. Dalam bahasa Inggrisnya boleh dibuka ayat 16. Ini sebenarnya 1000 sikal perak ini seakan-akan seperti mas kawin saudara. Tapi sebenarnya bukan mas kawin. Karena mas kawin itu diberikan sebelum ngambil perempuan itu saudara ya. Jadi ini bukan secara teknis bukan mas kawin. Nah tapi kok tiba-tiba dia ngasih 1000 keping perak. Kalau kita anggapkan, ibaratkan itu mas kawin saudara ya. Mas kawin ini, saya baca dulu deh. Bagi Sarah, behold I have given thy brother 1,000 piece of silver. 1000 piece silver. Nah, behold he is to thee a covering. Sebuah penutup. Loh kenapa kok tiba-tiba bilang penutup? Nah, thus she was reproved. Reproof itu artinya declare, ibaratnya declare dari semua judgment, dibenarkan. Makanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dibenarkan. Nah, kalau kita lihat konteksnya, Ulangan 22 boleh dibuka. Ulangan 22 ayat 28. Sebenarnya mas kawin yang normal pada zaman itu berapa sih? Seakan-akan ini mas kawin, misalnya saudara ya. Dikatakan apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, ini di Ulangan, dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka harus laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan berapa saudara? 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya sebab laki-laki itulah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Sarah berapa? 1000. Ini 50. Oke? Nah, konteks yang lain saudara. Dalam literatur Ugaritik itu adalah agama orang-orang di daerah situ pada waktu itu, daerah Tanah Perjanjian. Ada seorang dewa namanya Yarik. Dewa Yarik ini saudara mungkin saya pernah ceritakan, Yarik ini adalah dewa yang disembah orang Yeriko. Makanya kata-kata Yarik dan Yeriko itu mirip. Karena orang Yeriko menyembah dewa bulan. Yarik ini adalah dewa bulan. Nah, suatu hari dewa Yarik ini ingin menikahi seorang dewi. Dewi bulan juga namanya Nikal. Tetapi dewinya itu orang Mesopotamia. Yarik ini Tuhan di daerah Kanaan. Sedangkan calon istrinya itu dewi di daerah Mesopotamia. Jadi Tuhan pun punya tempat tinggal, punya area saudara ya. Ya, punya kecamatan lah istilahnya. Nah, pada waktu itu dia datang kepada ayahnya dari si Dewi ini. Dia mau ambil anaknya, Dewi Nikal itu, Dewi bulan juga. Saudara tahu berapa yang dia bayar? Berapa yang dia bayar pada waktu itu? 1000 sikal perak. Kok bisa pas? Kok bisa sama? Kenapa Yarik bayar 1000 sikal perak? Karena 1000 sikal perak ini jumlah yang sangat banyak yang di luar kemampuan manusia. Yang di luar kemampuan manusia. Loh, kalau saudara mundur ke ceritanya Sarah. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok sampai Abimelek ini ngasih uang untuk Sarah? Kepada Abraham untuk Sarah. Kenapa sih? Apa yang terjadi? Boleh dibuka di interlinearnya.
supaya kita bisa paham. Kenapa kok tiba-tiba ngasih uang? Nah, and to Sarah, dia bilang kepada Sarah, aku berikan 1.000 keping perak kepada saudaramu. It is a covering. Bahasanya itu covering, sebuah penutup. Kalau saudara lihat kasut atau kesut itu sebuah penutup. Boleh dilihat terjemahannya 3882 apa terjemahannya? Kesut itu adalah garment, seperti sebuah baju, jubah. Biarlah uang 1.000 ini yang sangat mahal ini, setara dengan mas kawinnya dewa-dewa, dibuat menjadi covering, penutup. Nah, oke, kasut ya saudara ya, sudah paham ya. Lalu close, boleh dibuka yang bawah, yang tanda panah satunya. Thus she was vindicated. Vindicated itu artinya apa? Dibebaskan dari segala tuduhan. Dibuktikan bahwa dia benar. Nah, to reprove, to correct, to be right. Artinya apa? Sarah dibuktikan tidak bersalah. Dengan covering itu. Covering ini sebenarnya adalah gambaran dari robe of righteousness. Jubah kebenaran yang akan diterima orang-orang benar nanti. Kan sering kali kebenaran itu, righteousness itu dalam Alkitab digambarkan sebagai suatu jubah penutup. Jubah kebenaran, ini ya gambarannya. Jubah sebagai tanda kamu dibenarkan. Berarti kan dia jubah kebenaran. Abimelek bayar harga yang mahal supaya Sarah ini terbukti dianggap benar, memiliki status benar. Sama seperti siapa saudara? Yesus Kristus. Dia bayar harga yang lebih mahal daripada 1.000 keping perak. Yaitu dengan darahnya sendiri. Supaya saudara dan saya dibenarkan. Oleh darah yang mahal. Dia sudah membenarkan saudara dan saya. 1.000 keping perak bukan uang murah saudara. Bukan uang yang sedikit. Itu adalah bride price of a God. Itu adalah mas kawin seorang dewa saudara. 1.000 keping perak ini. Mas kawin seorang dewa. Ini jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus Kristus sudah bayar dengan jumlah yang lebih besar buat kita. Yaitu dengan nyawanya sendiri. Amin saudara. Makanya setiap cerita Alkitab ini memang ada Yesus yang bisa kita lihat. Kenapa kok tiba-tiba ada covering jubah? Jubah apa? Jubah menunjukkan kamu sudah dibenarkan. Loh, berarti kan jubah kebenaran. Inilah yang akan diberikan oleh Yesus Kristus. Dia bukan hanya korban uang seperti Abimelek saudara. Dia korban nyawa buat saudara dan saya. Tidak ada Tuhan manapun, tidak ada dewa manapun yang rela mati untuk umatnya. Kecuali Tuhan kita. Saudara boleh cari sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah umat manusia, dewa A, B, C, D, agama A, B, C, D, kepercayaan A, B, C, D. Cek semuanya. Siapa Tuhan yang mau mati untuk umatnya, untuk manusia. Gak ada saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan, yang kita semua sembah. Makanya kita menyembah Tuhan yang benar saudara di sini. Kalau kita lanjut saudara di ayat 17. Dikatakan apa saudara? Lalu Abraham berdoa kepada Elohim. Dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Loh, dari kata-kata menyembuhkan. Saudara tahu mereka sebenarnya kena penyakit. Penyakit apa? Nggak tahu saudara. Tapi yang pasti dalam instan mereka tahu mereka nggak bisa punya anak. Tapi yang kena penyakit sepertinya yang perempuan. Nah ayat 18. Naik kelas terakhir. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah. Saya nggak tahu penyakit apa yang pada waktu itu, tulah apa yang terjadi. Tapi tahu dengan cepat bahwa nggak bisa punya anak. Nah ayat 17. Saudara pikir ini kebetulan. Saudara kenapa kok Abraham disuruh berdoa untuk mereka? Why? Ada syaratnya 2. Tuhan berikan, kembalikan Sarah
Dan kamu harus minta Abraham berdoa untuk kamu. Untuk kesembuhan kalian. Kalau enggak kalian mati. Kenapa Abraham disuruh berdoa saudara? Why? Kenapa harus minta doanya Abraham? Karena Tuhan ingin mengembalikan kepercayaan Abraham. Tuhan ini loh mau nunjukin kepada Abraham. Bahwa dia yang sedang menunggu anak gak datang-datang. Disuruh mendoakan orang untuk punya anak. Saudara. Dan akhirnya mereka punya anak. Orang-orang di tempatnya Abimelek bisa punya anak karena doanya Abraham. Melalui doanya Abraham. Apa sih message-nya Tuhan kepada Abraham? Percayalah. Tuhan itu pengen nyentil Abraham. Percayalah. Aku adalah Tuhan yang mampu untuk memberikan keturunan. Yang mengatasi kemandulan. Kan Abraham dan Sarah berdua ini yang gak bisa punya anak. Jadi kan Sarah yang gak bisa punya anak. Menunjukkan kepada Sarah juga bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang sudah ia janjikan kepada Abraham. Gila gak saudara? Saudara lihat roller coasternya. Abraham marah, dirayu lagi sama Tuhan. Ayo balik. Dilus-lus sama Tuhan, ayo balik. Nih tunjukin dia, aku bisa melakukan apa yang aku janjikan. Makanya bukan kebetulan saudara. Bukan kebetulan. Ini kan ayat 18-20. Next ayat selanjutnya adalah Kejadian 21 ayat 1. Apa yang terjadi? Langsung Sarah punya anak. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Elohim kepadanya. Amin saudara. Alkitab gak ada pemisah pasal 20 dan 21 gak ada saudara. Semuanya ditulis langsung. Gak ada pemisah-pemisahnya pasal 1, pasal 2 gak ada saudara. Jadi setelah Abraham mendoakan itu, Abraham melihat ternyata orang-orangnya Abimelek bisa punya anak karena melalui doanya dia. Berarti Tuhan bekerja, dia tahu Tuhan punya kuasa, langsung Sarah melahirkan. Amin saudara. Saudara bisa lihat bagaimana Abraham ini real human. Mungkin seperti kita saudara. Kadang-kadang kita merasa Tuhan janjimu kok gak datang-datang. Kemana janjimu? Bahkan marah sampai menuduh Tuhan menyesatkan dia. Sampai sudah gak percaya sama Tuhan. Kalau saudara renungkan. Di pasal, saya sudah sempat ceritakan kepada saudara kan. Di pasal 18. Sebelum ini, terakhir kan Tuhan bilang apa? Tahun depan Sarah akan punya anak. Namanya Ishak. Tahun depan loh saudara. Kan sebentar sebenarnya. Kan gak lama. Apa yang Abraham lakukan? Justru istrinya dikasih ke orang Filistin. Kira-kira bodoh gak ini saudara? Sangat bodoh saudara. Ini loh sudah dikasih janji sama Tuhan. Ini kandungan yang akan melahirkan Ishak dan melalui kandungan ini nanti Yesus Kristus akan lahir juga dari keturunan Ishak. Dikasih ke orang Filistin. Berarti kan dia gak percaya janji Tuhan. Berarti kan dia sudah gak gubris, dia sudah gak ingat apa yang Tuhan ngomong. Apa yang Tuhan janjikan sudah gak dianggap semua sama dia. Sudah dilempar, kasih aja. Abraham sudah sampai ke titik itu loh saudara. Dia sudah gak percaya lagi. Tapi Tuhan kita setia. Iman itu bukan kita yang berusaha untuk percaya kepada Tuhan. Tapi iman itu adalah Tuhan yang meyakinkan kita untuk percaya kepadanya. Salah kalau kita imani. Salah saudara. Itu gak sesuai dengan Alkitab. Di Alkitab Tuhan yang terus turun kok. Tuhan yang terus aktif. Dia megang Abraham. Abraham mau jatuh, dipegang sama dia. Abraham mau lari, dipegang tangannya. Ayo percaya lagi. Kalau saya jadi Tuhan, Abraham ini gak boleh disebut nabi. Dia udah gak percaya. Ekspektasi kita kalau nabi kan percaya 100% pasti sama Tuhan. Semua yang diomongkan pasti jadi. Gak ada saudara, saudara. Ini loh real, Alkitab saudara itu nyata.
Kalau saudara tahu cerita ini, bukankah saudara ngerti bahwa kita punya harapan? Kita punya harapan saudara, seberapa hancurnya kita, seberapa kecewanya kita, seberapa mundurnya kita dari Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengembalikan saudara, untuk memegang saudara. Amin. Tuhan, jadi kalau saudara marah sama Tuhan, silahkan. Tuhan bukan orang ibaratnya yang gak ngerti cara menghandle kita. Sama seperti kalau anak-anak kecil itu tantrum, saudara. Mamanya tahu cara handle anak yang lagi tantrum. Betul, saudara? Begitu juga kita. Kalau kita lagi marah-marah, Tuhan ngerti cara handle kita. Dia yang ciptakan kita, dia gak tersinggung. Marah-marah, at least kita masih bicara sama dia. At least kita masih ngomong sama dia. Dia akan jawab kok semua omongan kita. Dia pada waktunya Tuhan akan datang dan jawab kita. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Melalui cerita Abraham ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa percayalah Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin ada janji yang tertunda, mungkin ada harapan yang belum terpenuhi. Saudara ngertilah, tahulah. Tuhanmu gak pernah diam. Dia working behind the scene. Dia bekerja di belakang layar. Bagi Abraham kelihatannya Sodom hancur ini. Gimana caranya ini? Tapi di belakang layar karena Abraham gak bisa lihat. Tuhan selamatkan Lot. Betul saudara? Betapa kasihnya dia. Abraham sudah gak percaya janji itu sudah dibuang. Tuhan masih menyebut dia nabi. Tuhan masih bela dia. Tuhan masih ajak dia untuk percaya lagi. Itu caranya Tuhan untuk ngetuk hatinya Abraham. Untuk percaya kepada dia. Suruh doa. Nah, lihat doa. Tuhan bekerja lewat doanya dia. Ini loh. Aku mampu kan. Untuk memberikan anak buat engkau. Tahun depan. Benar-benar janji itu nyata buat mereka. Amin saudara. Makanya luar biasa Tuhan kita. Jadi makanya janji yang dia berikan, Yesus lahir ke dunia, itu semuanya Tuhan yang ngatur, saudara. Tuhan semuanya yang ngatur. Bukan berarti ada prestasi manusia, enggak ada, nol. Semuanya Tuhan, saudara. Saya lihat story di IG feed saya, ada kenalan saya, wah mau seperti Daud, mau seperti Musa. Percayanya Musa menyeberangi laut, mau seperti Abraham, mau seperti Henok, mau seperti Nuh. Salah. Tidak alkitabiah. Paulus tadi bilang apa saudara? Kita diubahkan dengan melihat dari kemuliaan kepada kemuliaan menjadi seperti apa? Seperti image of God, sebagai gambaran Tuhan. Yesus Kristus diubahkan seperti Daud? Diubahkan seperti Henok? Diubahkan seperti Nuh? Enggak. Kita lihat Yesus, kita diubahkan jadi seperti dia. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Jadi bukan diubahkan seperti Abraham. Abraham seperti ini saudara. Jadi kita berubah dari glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Jadi jangan bilang, oh aku mau jadi seperti Daud, aku mau jadi seperti Yesaya, jadi seperti Yeskiel. Jangan saudara, salah. Mereka semua sama hancurnya seperti kita. Sama brokennya seperti kita. Mereka manusia biasa. Bersyukur Paulus tulis, kita diubahkan menjadi sama seperti gambar Elohim. Yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Amin. Saya harap saudara diberkati. Saya harap saudara semakin tahu bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang benar-benar sayang kepada kita. Dan kebaikannya itu gak bisa saudara ukur dengan pikiran saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Terus nyatakan tentang Yesus Kristus kepada kami Tuhan. Biarlah jemaat NCC semakin hari menerima banyak revelation tentang Yesus Kristus. Sinarilah, terangilah hati kami Tuhan, supaya kami bisa melihat Engkau. Karena the true peace, damai sejahtera yang sejati,
itu datang pada saat kami lihat Engkau dan segala kebaikan-Mu. Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, Engkau sertai mereka dalam apapun yang mereka lakukan. Kasih karunia Tuhan mengalir dan membanjiri kehidupan semua jemaat NCC. Karena kami 100% bergantung pada Engkau. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.